Usia 11 dan 12 tahun, perubahan fisik yang berkaitan dengan pubertas terlihat nyata baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Di usia ini, tanda-tanda yang berkaitan dengan menstruasi, mimpi basah, dan tanda-tanda balik lainnya sudah mulai bisa terlihat bukan hanya oleh anak sendiri, tetapi oleh lingkungannya. Ini yang seringkali menyebabkan sikap tubuhnya juga menjadi canggung karena ia tidak percaya pada tubuhnya sendiri, tidak percaya pada keunikan, atau sering merasa tubuhnya bermasalah. Pada akhirnya kemampuan motoriknya juga sering terpengaruh. Anak-anak di usia ini kadang lebih sering jatuh atau menabrak sesuatu. Hal yang mungkin buat kita lucu, tetapi sebetulnya buat mereka sangat mengganggu. Di usia 11 dan 12 tahun ini, anak sudah mampu berpikir dengan sangat kritis pada saat melihat informasi. Sudah mulai memikirkan alternatif solusi, tahu bahwa tidak hanya ada satu jalan dalam memecahkan masalah. Pada saat berhadapan dengan sebuah kejadian, anak bisa menganalisa apa yang menyebabkan masalah. Temanku marah karena emosiku yang berubah-ubah. Pada saat berhadapan dengan orang dewasa ataupun teman sebaya, anak juga sudah memahami apa yang namanya ironi dan sarkasme, sudah memahami bahwa percakapan seringkali punya banyak makna. Pada saat ibu mengatakan apakah PR-nya sudah dikerjakan, itu sebetulnya bukan pertanyaan, tetapi keinginan agar anak segera menyelesaikan tugas yang dibawa ke rumah. Di usia 11 dan 12 tahun ini, anak punya persepsi yang lebih utuh tentang dunia, apa yang ingin dia lakukan, dan apa yang ingin dia ubah dari dunianya. Karenanya, seringkali angan-angan dan cita-cita mulai menjadi semakin jelas di usia ini. Dia menghayalkan apa yang akan dilakukannya di masa depan nanti. Begitu banyak perubahan yang terjadi pada anak usia 11 dan 12 tahun yang membutuhkan adaptasi. Adaptasi juga dibutuhkan oleh orang tuanya. Karenanya dukungan utama yang perlu dilakukan ayah dan ibu adalah mendukung transisi ini. Anak-anak yang kemudian tidak ingin keluar rumah karena jerawatan tidak butuh disalahkan, tapi butuh difahami bahwa itu alasan yang cukup kuat sebetulnya untuk membatalkan sebuah pertemuan. Ingat-ingat apa sih yang kita rasakan dulu pada saat kita melalui masa-masa remaja awal. Di usia ini, kemampuan sosialisasi menjadi sangat penting. Panutannya siapa lagi kalau bukan orang tua? Kita melatih dengan memberikan komentar yang baik tentang anak. Kita berhati-hati tentang bagaimana kita mengomentari orang lain yang ada di sekeliling kita. Berikan pujian untuk tingkah laku yang tepat. Jangan berkeluh kesah untuk sesuatu yang tidak tepat. Misalnya memunculkan citra tubuh yang salah pada anak. Saya ingin berteman dengan orang ini semata-mata karena dia lebih kurus misalnya. Saya memuji orang ini hanya berdasarkan penampilannya semata atau hanya berdasarkan harta yang dimilikinya. Kita ingin anak-anak tumbuh dengan pemahaman tentang nilai-nilai pertemanan dan nilai-nilai dalam keluarga yang sangat kuat. Usia 11 dan 12 tahun ini adalah masa di mana mereka mulai menguji apakah orang tua betul-betul mempraktekkan apa yang mereka katakan. Apabila kita sukses melakukannya, maka tugas lain yang juga penting dan akan terbantu adalah tugas kita untuk memberikan tokoh-tokoh idola kepada anak-anak di usia ini. Kita ingin apa atau siapa yang diidolakan anak adalah contoh dari nilai-nilai yang ingin mereka miliki pada saat mereka dewasa nanti. Kita ingin nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai kreativitas digambarkan oleh tokoh yang diidolakan oleh anak. Mari bersama-sama melalui periode transisi ini dengan baik. Tidak akan mudah, tapi saya yakin kalau orang tuanya percaya bahwa dirinya bisa, percaya bahwa anaknya bisa, maka usia 11 dan 12 tahun akan jadi periode yang luar biasa.